Bismillah, selamat pagi. Hari ini hari Rabu 31 Agustus 2023. Gue Malvin, gue ingin membagikan apa yang menjadi saran, mungkin juga keluh kesah, mungkin juga knowledge, pengetahuan, dan juga apalah yang bisa gue bagikan untuk kota yang sudah setahun lebih ini gue dan keluarga tinggali. Gue dan keluarga bahkan alhamdulillah atas izin Allah bisa mengais rezeki, mendapatkan kawan baru, mendapatkan pengalaman baru di sini. Dan inilah dia, selamat datang di Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ikuti perjalanan gue selengkapnya. Ya, bismillah. Inilah kita mencari Kota Mataram. Inilah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini zoom outnya. Nah, kita cari, klik. Ya, inilah kurang lebih ukuran administratifnya segini nih. Dia ada di bagian paling barat Pulau Lombok atau paling barat di NTB bahkan ya, yaitu Pulau Lombok. Nah, ini Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pertama adalah Sandubaya. Oke, inilah. Jadi ini kurang lebih adalah kecamatan yang paling timur di Kota Mataram ini. Karena di sebelahnya itu sudah Lombok Barat. Maksudnya masih masuk ke Kabupaten Lombok Barat, karena kan Kota Mataram itu dikelilingi oleh Lombok Barat kan, meskipun barat tapi kok malah di timur ya kan aneh. Tapi posisinya itu ada di paling timur kalau untuk dari sisi administratifnya Kota Mataram. Dan ini wilayah area Pasar Bertais yang dicampur juga dengan terminal bis Mandalika. Wah, tuh ada bis kan. Ini isinya pertokoan, pergudangan. Cuma memang kehidupan masyarakat di sini memang mungkin sekali lagi ya perlu data dan fakta juga. Cuma kalau gue perhatikan secara kasat mata memang seperti terlihat sekali ini bukan pusat bisnis, tapi ada komunitas bisnis di sini, komunitas perekonomian. Tapi posisinya masyarakatnya banyak yang terlihat seperti seperti golongan menengah ke bawah. Nah, yang kiri ini Pasar Bertais ini godang mungkin cuma segini, tapi padahal panjang. Jadi inilah salah satu sudut pandang dari Sandubaya, atau bacanya Sandubaya. Oke, kita cari ini Sandubaya ada di mana? Ya, nah inilah kurang lebih segini, dan dia ada di bagian paling timur. Dan Narmada Park itu sudah Lombok Barat tuh, Pulau Ringsar juga. Sandubaya memperlihatkan dan mengajarkan kepada saya bahwa misalnya masyarakat itu hadir sebagai pelengkap utama, bahkan komponen utama dari sebuah wilayah, dari sebuah koloni sosial. Karena buat apa adanya kependudukan kalau memang juga tidak ada masyarakat. Dan di sini berarti masyarakat itu adalah poin penting untuk bisa dijaga, baik itu kesetaraannya, keadilannya, dan juga posisinya. Jadi saya harap juga Sandubaya juga bisa berkembang menjadi daerah dengan komoditas bisnis dan perekonomian yang baik, tapi juga perhatian akan kesetaraan dan juga keadilan, dan juga kesejahteraan masyarakatnya juga bisa lebih terjamin lagi dan bisa lebih sejahtera lagi. Ini adalah Terminal Mandalika, yang dimana ini adalah pintu masuk Kota Mataram kalau bagi orang-orang yang bagi perantau-perantau dari Sumbawa, dari Bima juga, Dompu, dan semuanya itu biasanya terminal bisnya turun di sini. Jadi itulah Sandubaya. Terima kasih, kita lanjut ke berikutnya, yaitu Cakra Negara. Cakra Negara, ya ini adalah wilayah atau kecamatan di Kota Mataram yang tingkat kultural dan religius masyarakatnya yang boleh dibilang yang paling kelihatan lah. Gue nggak bilang paling tinggi, tapi paling mencolok, karena memang terlihat sekali ini di sinilah kultural antara memang juga ada pura ini di belakang gue, Pura Meru. gue lupa namanya. Dan juga nah nih kelihatan nggak ya, ada masjid. Jadi memang ini
sangat, masya Allah, sangat ini ya, bicara toleransinya sangat, alhamdulillah sangat baik sekali, tergolong oke. Meskipun memang banyak kisah-kisah menarik dan juga cukup ya katanya ya cukup historik dan juga agak-agak ngeri dalam tanda kutip, karena memang dulu itu di sini sering terjadi konflik antar masyarakat gitu, di daerah yang memang terlihat sekali kultural dan akulturasi dan juga toleransinya juga cukup tinggi, tapi dahulu katanya gitu. Nah ini juga project ini pernah banyak terjadi gejolak atau konflik sosial antar masyarakat. Jadi inilah Cakra Negara dan let's go. Iya, inilah dia. Kita lihat Cakra Negara. Nah, itu ada Taman Mayura, Transmart juga. Jadi kurang lebih seperti itu ukuran Cakra Negara. Wah, ini keren ya. Ada pura tapi ada bendera merah putih dan ada masjid di situ. Itu adalah ini kawasan Cakra Negara semuanya. Itu jalan Pejanggi di sana. Juga bisnis pun juga ada. Ini ada pertokoan juga, Selaparang Square namanya. Walaupun ini di Cakra tapi namanya pakai nama Selaparang. Nah, itu ada mungkin agak pelet ya. Itu Taman Mayura namanya. Jadi yang gue dapat informasi Taman Mayura dulu adalah kerajaan. Itu. Dan ini di sini banyak pohon asem yang makanya kenapa juga Lombok itu perbali-baliannya juga cukup kuat, karena memang jelas ya, selain memang dekat dari Bali di sana di arah barat, tapi juga memang banyak pergerakan dari masyarakat Bali atau itu di zaman dahulu kala yang memang ke Lombok ini. Jadi di sinilah makanya di sini banyak ditanam pohon asem. Itu yang gue tahu adalah asal muasalnya itu dari kerajaan atau daerah yang di mana namanya adalah Karangasem. Ya kan di Bali itu ada wilayah namanya Karangasem ya, kabupaten, dan memang masih ada keterhubungan antara kisah kerajaan atau wilayah Karangasem yang Bali ke sininya. Jadi ini pohon asem nih. Katanya bener nggak ya? Bener nggak ya ini pohon asem nih? Tapi memang di sini yang ditanam ini pohon asem semua. Menurut informasi yang gue dapatkan. Jadi ya semoga ini bisa di cross check lagi sih. Barangkali gue juga salah informasi kan bisa aja. Oke, inilah dia Cakra Negara. Jadi ini wilayah juga yang keunggulan masyarakatnya itu. Meskipun memang ya itu tadi ada minus, walaupun itu cerita lama ya. Semoga memang itu hanya ya tinggal kenangan ya. Semoga sudah kenangan saja. Jadi semoga tidak terulang. Kalau dulu di sini tuh konflik masyarakat tuh kenceng banget, dan di sini ada festival ogoh-ogoh. Kalau setiap kalau orang Hindu ya, bukan nyepi. Oh coy ya, menjelang nyepi. Ya menjelang nyepi itu ada festival ogoh-ogoh, ini rame banget, dan itu main api-api gitu kayak pokoknya ogoh-ogoh. Dan nanti mungkin insya Allah gue tampilin deh satu potongan gambarnya. Rame banget di sini. Gue waktu itu pengen datang tapi nggak bisa karena apa gitu. Sampai Pak Wali Kota, Pak Gubernur pun datang waktu itu. Jadi di sini nih rame banget. Oke, Cakra Negara. Ya, semoga Cakra Negara tumbuh kembang menjadi kecamatan atau wilayah yang semakin menjaga persatuan dan kesatuan, keragaman masyarakat dan juga keagamaannya, dan dari sini juga lah salah satu pusat perekonomian Kota Mataram. Dan zaman dahulu ya inilah kurang lebih, terutama sebelum berkembang daerah-daerah lain di Pulau Lombok ini. Jadi inilah dia Cakra Negara. Oke, sekarang gue udah pakai kacamata hitam. Akhirnya tentu ini sangat identik dengan daerah khas ya, daerah khas pinggir pantai atau pesisir pantai. Dan inilah dia Sekarbele. Jadi ini adalah salah satu pantai di Sekarbele. Ini adalah salah satu kecamatan di Kota Mataram yang memang salah satu yang paling pinggir pantai. Dan ini Sunset Land kalau nggak salah, memang ada tulisannya, tapi di sana. Ini ramenya kalau sore, apalagi di akhir pekan. Oke lah, inilah dia Sekarbele, atau tulisannya Sekarbela, bacanya Sekarbele.
Skarbele. Kita coba tulisannya Skarbela tapi bacanya Skarbele. Ya. Nah, itu dia. Bener tuh di pinggir pantai banget kan. Jadi ini pesisir nih. Bener-bener nyur-nyur pantai itu berasa banget. Nah, inilah dia Skarbele. Ini agak-agak mirip dengan Pantura di Jawa ya, kayak di Cirebon atau di mana gitu. Ini atau di Indramayu juga mirip-mirip mungkin ya. Gue sih Cirebon pernah, Indramayu belum. Nah, karena ini pinggir pantai jadi memang kulinernya pun, nah masyarakatnya berdikari dengan bidang kuliner, salah satunya selain nelayan juga ya. Nah, makanya banyak nih itu yang jual ikan bakar, memang langsung dibuat di sini. Pelecing tuh. Ini sepanjang jalan itu semua. Dan memang lalu lintasnya pun juga tergolong lalu lintas menuju ke Pelabuhan Lembar ke sana. Dituliskan sana Lembar dan ke sana ke arah Senggigi. Senggigi udah Lombok Barat, bukan Kota Mataram lagi. Gili Trawangan juga. Gili Trawangan malah KLU, Lombok Utara. Jadi inilah Skarbele yang dimana juga sama problem masyarakatnya pun juga banyak terkait kesenjangan sosial pun juga masih ada, tapi bedanya alhamdulillah sudah lebih baik. Apalagi juga selain pinggir pantai, ini juga daerah penghasil mutiara. Bahkan gue pernah dengar kabar Ibu Tien Soeharto rahimahullah, istri dari atau ibu negara kedua, istri dari Presiden RI kedua Bapak Soeharto, itu kalau nyari mutiara katanya di sini. Jadi beliau suka dengan mutiara-mutiara yang ada di Mataram, khususnya di Skarbele ini. Jadi inilah Skarbele. Inilah dia Ampenan. Jadi ini legend, ini boleh dibilang mungkin awal peradabannya bukan Mataram lagi, awal peradabannya NTB. Peradaban modern. Awal peradaban modernnya NTB dalam hal ini ya masuknya pengaruh Belanda, Tionghoa, Arab, semua itu ya dari sini. Itu dan juga kan pelabuhannya dulu adalah pelabuhan Ampenan yang ada di sana tuh. Jadi inilah justru mungkin menurut gue inilah awal mula ya, kalau spesifik ini bicara Mataram ya mungkin Mataram ya dari sini. Gila ya, soalnya ini heritage nih. Ini harus cagar budaya nih. Lampu-lampunya pas semua. Ini toko-toko udah ada, toko kue itu langganan gue juga. Di sana ada pasar ACC. Macam-macam. Ini sembako ada semua. Mungkin elektronik, ada tukang cukur rambut juga tuh kalau nggak salah di sana. Keren. Ampenan. Ya, ini dia Kecamatan Ampenan. Sama seperti Skarbele, dia juga wilayah pesisir. Nah, itu dia. Jadi memang pesisir pantai juga, dan ini wilayah legend. Ya, inilah dia Ampenan. Ampenan adalah kecamatan di Kota Mataram yang penduduknya memang selain memang bukan cuma bangunannya, tapi juga penduduknya memang rata-rata berusia lanjut, mungkin usia 40 tahun ke atas. Jadi memang kalau dilihat, kalau gue sholat di masjid atau di sini ya, di kecamatan ini ya, itu rata-rata memang kalau diperhatikan ini kok anak muda atau anak kecilnya agak sedikit gitu. Tapi sekalinya rame sih rame, cuma agak beda kalau yang gue lihat ke masjid-masjid yang ada di kecamatan lain ini. Kalau yang gue perhatikan ya kan, gue kadang nggak melihat setiap waktu juga, tapi setiap gue sholat atau apa tuh malah seringnya rata-rata orang tua kalau di sini yang usia 40 atau 50 tahun ke atas. Jadi inilah Ampenan, itu kota tua Ampenan, yang di sana lah pelabuhan Ampenan, pelabuhan lamanya Pulau Lombok dari arah barat. Oke, kita lanjut ke berikutnya, yaitu Selaparang. Selaparang ini Jalan Udayana, ini lokasi Car Free Day-nya Kota Mataram kalau setiap hari Ahad atau hari Minggu pagi ya. Jadi ini adalah kawasan mukanya Kota Mataram, mukanya NTB pada masanya, karena disitulah bandar udara Selaparang. Biasanya memang daerah dekat bandara itu, atau apa ya, awal muka jalannya bandara itu memang lebih dibuat rapih ya, biar jadi showcase lah, showcase awal ketika orang
baru tiba di sebuah daerah atau sebuah kota. Karena kan bagaimanapun pintu masuk dari sebuah daerah, sebuah provinsi bahkan itu memang bandar udaranya. Walaupun juga ada pelabuhan ya, tapi kan memang orang mungkin ini bicara eksklusivitasnya kan memang bandara lah yang lebih eksklusif. Jadi inilah mukanya salah satu ikonnya Selaparang, Kecamatan Selaparang, yaitu Jalan Udayana ini. Gitu. Jadi inilah dia Selaparang yang memang juga banyak komplek-komplek, juga banyak, cukup berpadu lah masyarakatnya antara memang, saya rasa kesenjangannya juga nggak terlalu terlihat jauh walaupun mungkin perlu untuk dikaji lagi, tapi alhamdulillah tidak terlalu mencolok betul gitu. Oke, inilah dia Selaparang. Selaparang. Nah, kalau gua ngeklik ngetik itu Selaparang, nah atau airport karena ya dahulu ini adalah bandara. Ada kawasan bandara di Selaparang yang sekarang sudah lebih sering dijadikan event-event sih. Ya, bagi saya Selaparang bukan cuma sekedar bandar udara atau juga mantan bandar udara, tapi disinilah juga titik temu masyarakat karena di sini banyak juga banyak sentra kuliner juga ada, sentra perekonomian juga ada, bahkan sentra sentra pertemuan ruang publik masyarakat lah. Bahkan gue dan keluarga pun berjualan di area situ tuh. Ini makanan semua, jadi kuliner semua nih di sepanjang jalan ini. Itu yang tadinya mungkin cuma 1, 2, 3 biji di awal-awal gue dan berkeluarga jualan di sini, lama-lama nih ngantri semua tuh. Maksudnya banyak lah jejer ini, tapi terutama di sore ke malam. Kalau sekarang mungkin nggak terlalu ramai kalau dari pagi ke siang. Inilah Bandara Selaparang, dan kalau nggak salah nama Selaparang itu dari salah satu cerita legenda juga, apa nama kerajaan atau apa gitu, atau nama istilah yang juga istilah legend juga di NTB ini, di Pulau Lombok ini. Jadi itulah Selaparang. Kita lanjut ke Kecamatan Mataram, alias destinasi kita terakhir, yaitu melengkapi 6 kecamatan di Kota Mataram. Oke. Kecamatan Mataram. Ya, jadi dulu Mataram itu sebelum jadi kota sendiri, dia adalah bagian dari Kabupaten Lombok Barat. Jadi dia adalah pusatnya Lombok Barat dulunya, sebelum akhirnya menjadi kota sendiri, yaitu Kota Mataram. Dan ini kan tadi kalau di sana di Cakra Negara itu rata-rata pohon asem. Kalau di sini ini pohon mahoni semua, yang menandakan ini adalah dahulu adalah wilayah kekuasaan, lebih jadi kekuasaannya Belanda atau kolonialisme VOC Belanda. Jadi ini pohon-pohon mahoni semua nih, dari sini sampai sana tuh, sampai nanti ada pom bensin di sana. Nah, itu batasnya. Nah, setelah pom bensin, ada pom bensin di sana, itu sudah punyanya kerajaan yang Karangasem itu, yang di Mayura itu ya. Jadi itu kurang lebih sejarahnya. Mungkin juga perlu dikulik lagi kali ya, buat semua teman-teman atau saudara-saudari yang bisa, semeton-semeton yang bisa mengkajinya juga. Jadi ini kecamatan ke-6 dari total 6 kecamatan yang ada di Kota Mataram ini, yang kita lihat view maps-nya. Nah, ini dia Kecamatan Mataram, pusat kota. Dan alhamdulillah lengkap sudah 6 kecamatan di Kota Mataram. Jadi inilah wujud Kota Mataram. Dan sedikit lagi, ada sedikit video closing gue terakhir menuju, nah, saksikan terus. Alhamdulillah usai sudah persembahan gue hari ini, yang tidak lain adalah untuk mensyukuri hari jadi, hari lahir Kota Mataram yang ke-30 tahun, yaitu jatuh pada hari ini 31 Agustus 2023, sejak berarti dari 31 Agustus 1993. Wah, Masya Allah, 30 tahun. Jadi inilah Taman Sangkareang, ini adalah alun-alunnya Kota Mataram. Berarti ini pusat
ini adalah sentralnya pertemuan masyarakat, ini sentral kegiatan. Tadi aja baru berlangsung upacara peringatan HUT Kota Mataram. Jadi itulah yang bisa gue bagikan, semoga bisa berkenan, dan video ini gue persembahkan untuk semuanya, termasuk Bapak Haji Mohan Roliskana, Wali Kota Mataram, Bapak TGH Mujibur Rahman, Wakil Wali Kota Mataram, seluruh pemerintah dan Forkomimda Kota Mataram, dan tentunya seluruh warga dan masyarakat Kota Mataram, termasuk juga orang yang mungkin bukan warga Kota Mataram tapi sedang tinggal di Kota Mataram atau bekerja atau berlibur atau dan lain sebagainya, atau mungkin yang pernah berada atau tinggal atau berlibur atau bekerja di Kota Mataram, atau mungkin yang insya Allah akan punya rencana atau nggak tahu ya, kayak gue aja kan nggak nyangka bisa kesini gitu. Jadi insya Allah ini buat semua, dan terima kasih. Gue Malvin, inilah Kota Mataram, salah satu wujud kecil dari besarnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.